Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Satria dari kelas NLP akan mengerjakan praktik 4, yaitu metode pembelajaran bawah sadar dan eksperimental. Saya akan menjelaskan apa itu metode pembelajaran bawah sadar. Dan pertama, metode pembelajaran bawah sadar yaitu adalah pendekatan dalam proses belajar yang berfokus pada penerimaan informasi secara tidak langsung tanpa kesadaran penuh. Pendekatan ini didasarkan pada teori bahwa pikiran bawah sadar kita memiliki peran penting dalam memproses informasi dan pengalaman, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya menyadarinya. Metode ini berusaha untuk memanfaatkan daya pikir bawah sadar guna mempercepat pembelajaran, meningkatkan pemahaman, dan memengaruhi perilaku secara tidak langsung. Berikut beberapa metode pembelajaran bawah sadar yang umum digunakan. 1. Pesan subliminal. Pesan subliminal adalah pesan atau rangsangan yang disajikan dengan cepat atau dalam level yang sangat rendah, sehingga tidak bisa dengan mudah dideteksi oleh kesadaran sadar. Metode ini telah digunakan dalam iklan, motivasi diri, dan pendekatan pengembangan diri. 2. Belajar saat tidur. Metode ini mencoba untuk mengirim pesan atau informasi tertentu ketika seseorang tidur, dengan harapan informasi tersebut akan diakses oleh pikiran bawah sadar. Namun, efektivitas metode ini tetap kontroversial dan hasilnya bervariasi dari individu ke individu. 3. Hipnosis. Hipnosis adalah proses di mana seseorang mengalami tingkat kesadaran yang berbeda, di mana pikiran bawah sadarnya menjadi lebih terbuka untuk penerimaan sugesti atau perubahan perilaku. Dalam kondisi hipnosis, orang mungkin lebih menerima informasi tanpa pertahanan pikiran sadar yang normal. 4. Repetisi dan conditioning. Merepetisi informasi atau latihan dalam pembelajaran juga dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar. Pengulangan dan conditioning dapat membantu menciptakan asosiasi dan pola perilaku yang kuat. 5. Visualisasi kreatif. Menggunakan visualisasi yang kaya dan mendalam untuk membayangkan situasi atau hasil yang diinginkan juga dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar dan memberikan motivasi tambahan. Penting untuk diingat bahwa meskipun metode pembelajaran bawah sadar dapat memiliki pengaruh, penggunanya harus bertanggung jawab dan etis. Beberapa klaim yang berlebihan tentang keefektifan metode ini telah menyebabkan kontroversi dalam komunitas ilmiah, dan etika penggunanya perlu dipertimbangkan dengan cermat. Selain itu, efektivitas metode pembelajaran bawah sadar dapat bervariasi di antara individu dan tidak selalu menghasilkan hasil yang diharapkan. Metode pembelajaran dan kedua, saya akan menjelaskan metode pembelajaran eksperimental. Eksperimental adalah salah satu pendekatan ilmiah dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian tentang efek atau dampak dari intervensi pendidikan tertentu. Pendidikan ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami bagaimana variabel atau faktor tertentu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Metode pembelajaran eksperimental melibatkan manipulasi variabel yang diteliti dan pembandingnya dengan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi atau yang menerima intervensi berbeda. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam metode pembelajaran eksperimental. 1. Penentuan variabel. Peneliti mengidentifikasi variabel yang ingin diteliti. Variabel independen adalah variabel yang akan dimanipulasi untuk melihat dampaknya, sedangkan variabel dependen adalah hasil atau respon yang diukur sebagai hasil dari manipulasi variabel independen. Desain eksperimental.
Peneliti merancang rencana eksperimental untuk mengatur kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menerima intervensi yang ingin diteliti, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima intervensi atau menerima perlakuan lain sebagai pembanding. Randomisasi 3. Untuk meminimalkan bias atau perbedaan awal di antara kelompok, randomisasi digunakan untuk secara acak menentukan siswa mana yang akan ditempatkan dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 4. Pengumpulan data. Data dikumpulkan untuk mengukur hasil atau respon dari masing-masing kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Data ini dapat berupa hasil tes, kuesioner, observasi, atau metode pengukuran lainnya. 5. Analisis data. Setelah data terkumpul, analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian. Perbandingan dilakukan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam hasil. 6. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang efektivitas intervensi pendidikan yang diteliti dan mengonfirmasi atau menolak hipotesis penelitian. Metode pembelajaran eksperimental memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan kausal tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian, metode ini membantu menyediakan bukti ilmiah yang lebih kuat tentang efektivitas pendekatan atau strategi pembelajaran tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa metode pembelajaran eksperimental juga memiliki beberapa kendala. Misalnya, dalam lingkungan pendidikan, tidak selalu mungkin atau etis untuk melakukan eksperimen di lingkungan yang sebenarnya. Dan dalam beberapa kasus, hasil penelitian eksperimental mungkin sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Secara keseluruhan, metode pembelajaran eksperimental adalah alat yang penting dalam penelitian pendidikan karena membantu mencari bukti ilmiah tentang efektivitas strategi dan intervensi pendidikan yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan eksperimental, kita dapat memahami dengan lebih baik bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan bagi siswa. Baik, saya rasa cukup. Saya Bagas Satria undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.